Saudara-saudara, orang itu tidak boleh sembarang mulut ngomong sembarangan. Apalagi menjadi pelayan, menjadi pendeta, omong sembarangan. Itu bukan secara tidak memuliakan Tuhan. We are called to preach the good tidings. Kita dipanggil untuk bicara yang baik, yang benar. Bukan dipanggil untuk bicara sembarangan. Memakai mimbar yang suci mengatakan hal yang tidak beres. Tidak boleh. Saudara-saudara. Nah, saya memberikan contoh di sini. Seekor kucing, seekor anjing sedang berkelahi. Kucing yang lembut, meow, meow. Begitu bunyi, dia kira dia bunyi supaya orang kasih makan. Akhirnya, begitu dia bunyi, baru ketahui anjing mau jadikan dia makanan. Makin meong, anjing makin mengetahui di mana ada anjing yang bermusuhan lama dengan dia. Langsung datang. Begitu terus juga pada dia. Kaget. Nah, Tuhan bikin binatang-binatang itu semua mempunyai reaksi yang peka luar biasa. Begitu dia kepala noleh, lihat anjing sudah terus juga pada dia, langsung dia lari. Anjing itu mengejar. Kucing kecil, anjing besar. Kucing itu tidak mempunyai cakar yang terlalu besar. Anjing itu mempunyai gigi yang mulut yang gede sekali. Waktu dia lari, anjing itu kejar. Jaraknya makin lama, makin bebek, makin lama, makin pendek. Mendadak kucing sudah hampir kena anjing. Langsung dia loncat. Lalu dia naik di atas pohon. Sudah naik di atas pohon, tidak lari lagi. Anjing dibawa. Kalau berani naik. Bisa nggak? Anjing itu galak gede, tapi dia hanya turun. Dia sedang memelihara hari Sabat. Dia tenang. Karena apa? Di dalam dia ada satu insting yang bisa naik. Di dalam anjing tidak ada daya dasar yang bisa naik. Jadi berapa hebat, berapa bengis, gigimu berapa tajam, kekuatanmu berapa besar. Itu soal kedua. Soal pertama, di mana engkau duduk? Kucing mengatakan, aku duduk di atas. Dan waktu kucing lihat lagi, ada ular bagaimana? Wah, begini kawan ini. Bahwa ada anjing, atas ada ular. Caranya bagaimana? Suatu kali saya di Taiwan, saya melihat orang dengar khotbah saya, itu ada doktor. Di dalam itu ada akademi, ada sains. Lalu saya mengatakan, you semua kamu intelektual yang tinggi. Sekarang saya kasih IQ test. Wah, mereka takut juga kalau tesnya dah lulus ya. Apalagi lulusan PhD semua. Saya sekarang mulai kasih satu pertanyaan. Seekor monyet dikejar singa. Waktu dikejar dia lari terus, singa terus mengejar. Akhirnya monyet loncat di atas pohon. Begitu sampai di atas pohon, singa tunggu di bawah. Monyet lihat ada ular di atas, melihat monyet datang, langsung turun. Di dalam 3 detik, ya, dengar baik-baik ya. Di dalam 3 detik pasti dia dimakan oleh ular itu. Sekarang bagaimana? Ayo jawab intelektual. Ayo. PhD 3 detik. 1. Dia mulai mikir bagaimana jawab. 1, 2, 3. Tidak ada satu dokter yang bisa jawab. PhD tidak bisa jawab. Sesudah 5 detik ada orang bilang, dia bangun. Oh, pinter ya. Kalau dia bangun dari mimpi berarti tidak mati dong. Tapi saya bilang dia bukan tidur kok. Dia betul-betul tidak mimpi. Betul-betul di situ. Akhirnya tidak bisa jawab. Saya terus bilang, kamu yang sekolah begitu tinggi pun tidak bisa jawab. Monyet itu udah sekolah mana bisa jawab. Itu monyet tidak pernah sekolah mana bisa jawab. Kamu lulusan Wisconsin, lulusan Berkeley, lulusan Harvard tidak bisa. Monyet tidak sekolah mana bisa jawab. Mereka ketawa semua. Jadi IQ test semua kalah. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kucing itu berada di pohon. Waktu dilihat sekitarnya. Tidak usah takut karena bukan ular. Tapi yang mengalahkan ular sedang duduk bersama dengan dia. Yesus Kristus. Siapakah kucing itu? Stephen Tong.
Saudara, kita tidak ada apa. Kita tidak ada kuasa politik. Kita tidak ada kuasa militer. Kita tidak ada kuasa senapan. Kita tidak ada senjata. Kita tidak ada gigi nuklir. Kita tidak ada. Gereja itu dari zaman ke zaman cuma dianiaya, dihina, minoritas, dikucilkan, dibakar. Tapi tidak apa. Gereja mempunyai kedudukan. We are sitting in heaven. Semua. Waktu mama saya menjadi janda, umur 33, zaman perang, 8 anak. Susah luar biasa. Dia menangis. Tuhan, aku percaya Engkau Tuhanku. Dan dia tidak berkompromi. Because we are sitting in heaven. Waktu orang Kristen dibawa ke dalam mulut singa untuk dimakan oleh singa yang sudah sengaja dilamarkan untuk 2 minggu. Bahkan mereka waktu ketemu singa yang terkabur mereka memuji Tuhan. Karena apa? We are sitting in heaven. Waktu uang mintau ditangkap oleh orang komunis, ditaruh di satu tempat, kalau dia berak, dia harus pegang sebatang kayu yang kecil belakangnya sungai. Kalau dia tidak hati-hati jatuh mati. Begitu 20 tahun. Dia tidak kompromi iman. Karena apa? We are sitting in heaven. Saudara-saudara, saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kita boleh mengerti. Mengerti apa? Dan Alkitab di sini ada satu ayat yang saya terus tidak ngerti, tidak sadar. Akhirnya baru mulai sadar sedikit. Ini akan ditunjukkan kepada zaman-zaman yang akan datang. Saya tidak mengerti mengapa. Sekarang kita dibangkitkan, kita duduk berserta Kristus di surga. Supaya zaman-zaman akan datang, akhir zaman akan ditunjukkan. Apa itu? Ini adalah sesuatu jaminan bahwa apa yang kita peroleh di hidup kerohanian kita sekarang itu akan menjadi sesuatu yang terus menerus menjadi saksi sampai akhir zaman. Even in the day of glorification, pada saat kita dipermuliakan dan pada waktu itu akan menyatakan semua ini benar. Bukan secara demikian, zaman-zaman akan datang melihat bagaimana kita mempunyai hidup yang menang. Saudara-saudara, jangan hanya menjadi seorang papa, seorang mama yang sekarang kelihatan sukses saja. Tapi jadilah seorang yang boleh memberikan benih kemenangan yang mempengaruhi keturunanmu generasi-generasi. Sehingga setiap zaman melihat kemenangan kita. Saudara-saudara, alangkah baiknya kalau anakmu mereka cerita sama cucumu. Dulu engkau gini. Di dalam keadaan kesulitan bagaimana dia mengalahkan. Di dalam imannya hampir goncang, dia bagaimana tidak goncang. Di dalam penganiayaan ini bagaimana menang bersandar kepada Tuhan. Biar cucumu cerita kepada cucumu lagi. Akan nenek moyang pernah betul-betul bersandar Tuhan dan mengalami hidup yang menang. Dinyatakan kepada akhir zaman. Dinyatakan kepada zaman-zaman yang akan datang. Bukan saja demikian. Pada kekekalan engkau akan melihat. Semua yang dijalankan oleh Tuhan di dalam menyelamatkan dan memberikan kekuatan hidup baru yang dijamin di surga. Itu benar dan tidak akan buang. Puji Tuhan. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dan ke-7 semua. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya. Terhadap kita dalam Kristus Yesus. Zaman-zaman yang akan datang. Akan lebih nyata apa yang sudah kita terima sebagai anugerah Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya merenungkan lagi. Dan saya mendapat satu kesimpulan. Justru orang-orang Kristen pada abad-abad pertama, khususnya pada waktu Paulus mempersiapkan hati mereka dengan tulisan seperti ini, mereka sedang menghadapi penganiayaan yang luar biasa besar. Tetapi kemenangan-kemenangan daripada orang Kristen abad pertama boleh menjadi contoh bagi segala abad. Saudara-saudara, kemarin saya membaca satu buku mengenai sastra Jepang dan sastrawan Jepang. Akhirnya saya menemukan abad 19 sampai 20 ada 2 orang yang simpatik sekali kepada kekristenan. Tetapi yang satu pada waktu Hirohito dia mulai berubah. Yang tadinya menunjang akan politik berdasarkan rakyat jelata. Akhirnya dia mempro imperialisme dari Hirohito. Setelah peperangan dunia kedua dia sama sekali sudah kehilangan
ide yang semula. Yang satu lagi, dia tidak mendapatkan kekuatan karena ditolak oleh orang Jepang. Dan akhirnya orang Jepang menganggap barang siapa yang tidak setuju karena Shintoisme dan tidak menjunjung tinggi akan emperor atau kaisar mereka. Itu adalah pengkhianat daripada bangsa Jepang.